Halo, balik lagi di Azura Media. Kali ini kita akan bahas rakit PC yang ada di sebelah gua. Rakit PC budget Sultan, super premium, hardware yang kelas tinggi semua, dan harganya pun puluhan juta. Langsung aja kita bahas ke speknya. Spek yang pertama ada Intel Core i9 10900 dengan 10 core, 20 thread, dengan BC 2,80 dan busio 5,20. Salah satu prosesor Intel yang langka di generasi 10, yaitu Intel Comet Lake. Untuk motherboard di sini gue pakai dari Gigabit Z590 Aorus Extreme. Bisa dibilang ini motherboard super premium alias kasta tinggi dari motherboard Gigabit Z590 yang lo mau ada di motherboard ini. Dengan desain yang simple, elegan, serta build quality yang sangat bagus. Untuk lengkapnya bisa cek di sini. Yang ketiga ada memori RAM. Memori RAM di sini gue pakai Apacer Knox ARGB 32GB 3600 16GB x 2. Bentuknya gue sendiri suka karena simple dan bentuknya pun elegan, nggak aneh-aneh. Dan udah support SMP 2.0. Jadi kalau kalian pakai RAM ini dan mau debutan support SMP, akan bisa nyalain SMP-nya. SMP sendiri adalah overclocking profile yang udah di set dari RAM. Jadi ketika kalian punya motherboard yang bisa support SMP dan RAM support SMP, kalian bisa di BIOS itu di enable SMP-nya, nanti bakal SMP-nya tuh langsung ngeboost RAM-nya itu ke clock tertingginya dia. Udah support RGB fitur dari brand-brand motherboard seperti Asus Aura, Astro Polychrome, Gigabit RGB Fusion, dan MSI Mystic, dan lain-lainnya. Di atas rata-rata orang rakit PC. Orang rakit PC itu biasanya ada di 2400 atau 2666. Karena gue pakai, atau maksimal juga 3200. Biasanya mereka pakai itu yang umum ya. Kalau 3200 ke atas itu jarang banget. Dari 3600 sampai 3800 sampai 4200 itu jarang banget orang pakai. Nah, di sini gue pakai 3600. Gue akan kembali ke kecepatan RAM dari dasar sampai yang gue pakai ini yaitu 3600 MHz. SSD yang pertama gue pakai dari Apacer HS2280P4. Untuk SSD kenapa gue pakai yang M2? Yang pertama pasti karena kecepatan, dimana speed SSD M2 lebih cepat dibanding SSD SATA. Apacer HS2280P4 ini udah support NVMe dengan speed rate-nya itu up to 3000 megabit per second dan rate-nya itu up to 2000 megabit per second. Untuk SSD yang kedua, gue pakai Apacer tipe AS350 512GB SATA dengan speed rate-nya itu up to 560 megabit per second dan rate-nya itu up to 540 megabit per second. Untuk Vega di sini gue pakai Gigabit RTX 3080 10GB gaming OC dengan jumlah 3 fan yang pasti adem. Nah, dari 3080 ini udah nggak perlu diragukan lagi performanya. Kalian bisa banyak lihat review-review orang lain, udah pasti ini VGA performanya paling bagus. Untuk casingnya, dengan semua hardware yang kita pakai di build ini bisa dibilang premium, kita juga harus pakai case yang premium. Di sini untuk case gue memakai Inwin 216 yang Black Edition, yang dimana bisa dilihat sendiri, ini casingnya bentuknya simple, elegan, serta estetik, dan pastinya premium juga. Sebenarnya ada warna putihnya, tapi dikarenakan hardware semuanya hitam, jadi gue lebih milih hitam. Untuk PSU-nya di sini gue pakai Inwin P65 80 Plus Gold. Udah full modular, dan kelebihan PSU full modular adalah kalian bisa memilih kabel mana yang hanya kalian butuhkan sesuai dengan hardware yang kalian pakai. Jadi untuk masalah kabel manajemennya lebih rapi, lebih efisien karena tidak ada kabel yang tidak terpakai. Dan 80 Plus Gold ini bikin lebih efisien daya saat kondisi full load ataupun saat kondisi idle. Dan untuk build quality-nya juga bagus untuk jangka panjang. Lanjut ke bagian cooler, Inwin SR36 Pro. Alasan kenapa gue pakai cooler ini. Pertama, karena dia twin turbine. Jadi kerjanya akan lebih maksimal karena memiliki dua blade dalam satu pump. Akan bisa membuang panas dari prosesor lebih cepat dan ukuran radiator 360 bisa membantu buang panas lebih cepat juga dan lebih efisien. Dengan pump yang sudah RGB, jadi kalian bisa mengubah warna LED pumpnya semau kalian. Dan untuk include fan-nya yaitu Inwin Jupiter full RGB yang sudah di-sync ke pump ataupun bisa sync ke semua LED motherboard. Dan untuk fan depan, gue pakai Inwin Serious Loop untuk membantu airflow yang ada di casing. Dan juga gue gunakan sebagai fan untuk membuang panas dari radiator. Dan mempunyai LED ring yang menambah bentuk elegannya. Sekarang ke bagian terakhir yaitu bagian aksesoris. Untuk ACC dengan tujuan menambah kegantengan, di sini gue pakai Inwin Vertical GPU Racer yang mengubah Vega dari posisi horizontal ke vertikal.